Ya, halo pemirsa, terima kasih masih bersama kami di ICE Today. Bersama saya Pram Sejadah dan rekan saya Aril Sahadi. Pemirsa, tadi kita sempat membahas tentang debat tadi malam. Ya. Tapi sebelumnya pemirsa, kita ada informasi cuplikan mengenai tadi malam pemirsa, di mana ketiga capres ini memberikan pernyataan penutup seusai debat Pilpres kelima yang berlangsung di JCC Senayan Jakarta pada Minggu malam kemarin. Dan berikut akan kami tampilkan cuplikannya. Paling penting didengarkan oleh masyarakat, lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik agar publik menjadi makin paham. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat, kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat yang jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan, meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Kami ingin negara hadir dengan rasa cinta kasih, rahman, rahim, welas asih, yang merangkul semuanya, memberikan rasa tenang kepada yang paling lemah, memberdayakan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang besar. Tapi juga negara yang tegas, negara yang bertindak keras kepada siapa? Kepada mereka yang koruptif, kepada mereka yang mengambil keuntungan dari ketimpangan, kepada mereka yang komprador, negara yang tidak. Ya, Pram dan pemirsa, debat rangkaiannya ini sudah berakhir tadi malam. Tapi ini panas-panasnya pemilu itu dari sejak tahun kemarin ya, sejak akhir tahun kemarin. kemarin. Tapi nggak berasa loh, minggu depan pemirsa kita sudah menentukan pilihan kita nih. Tanggal 14 Februari jangan lupa. Tapi kira-kira apakah sudah menentukan siapa yang akan dicoblos pada tanggal 14 Masih bingung, Februari? masih bingung. Kalau masih bingung, mungkin dialog bersama kedua narasumber kami pada pagi hari ini bisa secara tidak langsung bisa memberikan inspirasi. Oke, saya akan memilih paslon A, B, atau C. Dan pemirsa, langsung saja debat ini mengangkat tema kesejahteraan, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi. Serta ini berbagai gimmick para paslon di atas panggung debat, mulai dari gestur tubuh hingga saling sindir pada sesi saling bertanya. Ini selalu menarik kita untuk berkomentar. Tapi kayaknya agak-agak kurang semalam sebenarnya pemirsa. Bagaimana pemirsa debat tadi malam? Nah, pemirsa kita sudah bergabung bersama pengamat politik, ada Bapak atau Mas Ahmad Khairul Umam, dan pakar gestur mikroekspresi kita ada Mbak Monika Kumalasari. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Umam dan Mbak Monika. Pagi Mas Pram, pagi semuanya. Oke, sekarang kita ke Mas Umam. Terlebih dahulu kali ya, Ya. Mas Umam ini kalau dari kita lihat nampaknya ini saling serang argumen ini berjalan lebih tenang pada debat kali ini Mas Umam. Lalu bagaimana Mas Umam melihat sebagai pengamat politik nih, tanggapannya seperti apa nih? Ya, betul. Saya pikir debat kelima, yang juga sebenarnya debat pamungkas dari rangkaian debat di Pilpres 2024 ini, memang menunjukkan kurang greget
Dan ini kemudian menjadi anti klimaks dari intensitas serangan yang selama ini muncul di debat-debat sebelumnya. Nah, oleh karena itu ketika kemudian semalam kita saksikan, itu sebenarnya lebih mirip dengan acara rapat gitu. Jadi Oke. saling setuju, saling sependapat dan lain sebagainya, sehingga kemudian titik perbedaan di dalam konteks kebijakan publik terkait dengan isu kesejahteraan, pembangunan sosial, pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kebudayaan, itu tidak banyak terelaborasi dengan optimal. Nah, oleh karena itu dalam konteks tertentu menjadi agak anyep gitu, meskipun di saat yang sama barangkali itu juga bisa diarahkan sebagai sebuah spirit rekonsiliasi barangkali untuk menghadirkan sebuah proses politik yang tentu intensitas dinamikanya semakin panas, tetapi menjelang pencoblosan suasana semalam yang dalam tanda kutip agak anyep bisa menciptakan proses pendinginan atau cooling down supaya kemudian tidak terjadi pembelahan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga tetap ada selipan-selipan serangan dan intensitasnya juga cukup lumayan meskipun tidak sekuat di debat-debat sebelumnya. Saya kira begitu, Mas. Tapi Mas Umam, pada tadi malam ini debat kan sempat ramai nih paslon 2 dan paslon 3 tentang internet gratis dan juga tentang makan gratis. Nah, kalau tanggapan Anda ini sebenarnya mereka tuh sebenarnya saling sindir atau justru mereka ini mengungguli bagaimana ya? Program masing-masing atau bagaimana? Iya, masing-masing pihak kontestan mencoba untuk mengafirmasi sekaligus juga mencari legitimasi bagi program mereka masing-masing. Oleh karena itu kemudian dengan misalnya ketika Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo ya bicara mana yang lebih prioritas antara perut atau ke internet misalnya. Nah, intensitas itu juga kemudian menciptakan perbedaan dalam cara pandang dalam konteks meletakkan prioritas dalam kebijakan publik. Tapi juga di saat yang sama intensitas serangan ini menjadi cukup menarik. Misalnya ketika kemudian Pak Prabowo membuka pertanyaan, yang sebenarnya pertanyaan itu membuka front serangan bagi dirinya. Saya tidak tahu strategi apa yang sedang dimainkan. Apakah kemudian ingin menjebak lawan dalam konteks serangan yang kemudian berlebihan misalnya, tetapi kemudian Mas Ganjar mampu merespon dengan apik, yaitu dengan misalnya ya terkait dengan meluruskan apa perbedaan antara stunting dan juga malnutrisi misalnya. Itu menjadi sebuah ruang debat yang juga cukup cair sebenarnya untuk menunjukkan ada gap pemahaman yang signifikan dalam konteks isu-isu yang sebenarnya juga harus dipahami oleh para capres tersebut. Tetapi secara umum jawaban-jawaban yang dihadirkan semalam memang tidak menunjukkan intensitas serangan yang cukup signifikan dibanding debat-debat yang ada sebelumnya. Bahkan terkait dengan konteks isu kebudayaan misalnya, itu saya merasa isu kebudayaan yang harusnya lebih besar, misalnya melakukan evaluasi terhadap janji revolusi mental yang dulu digaungkan oleh Presiden Jokowi. Tidak terbahas ya Mas Umam ya? Tidak terbahas, bahkan kebudayaan seolah direduksi hanya sekedar bicara tentang seni budaya. Seni budaya penting, tetapi itu hanya partikel kecil dari kebudayaan. Kebudayaan itu adalah suprastruktur peradaban. Kita kalau misal merujuk misalnya Mas, apa yang terjadi di negara-negara Asia Timur pasca Perang Dunia Kedua, mereka bangkit itu dari kebudayaan. Tradisi, loyalitas, militansi, bekerja keras, tanggung jawab, disiplin, itu adalah ekspresi kebudayaan yang kemudian bisa menghadirkan angkatan kerja yang produktif dan berdaya saing tinggi. Nah, itu tidak tercover secara optimal sehingga kemudian konteks tertentu termasuk juga terkait dengan konteks IT ya, ketika pertanyaan diajukan ke Mas Anies, justru jawaban-jawaban generik yang muncul bukan jawaban yang sifatnya lebih teknikal, lebih strategis, kembali misalnya merujuk pada negara-negara seperti di Taiwan, di Korea Selatan, negara itu menghadirkan lembaga yang menjadi inkubator bagi startup, bagi perusahaan-perusahaan UMKM yang kemudian nanti dibimbing, dilatih, sampai pada tahap tertentu kalau sudah siap masuk pasar dicarikan investornya, baru kemudian dilepas. Nah, semalam itu yang bicara untuk menciptakan pabrik 500
miliar atau setengah triliun itu bagaimana? Nah itu jawabannya jawaban mengawang, bukan jawaban sifatnya teknikal yang lebih visible, tetapi kemudian hal yang sifatnya generik, dan itu menjadi kurang memuaskan, terutama bagi segmen-segmen yang paham di sektor itu. Baik. Ya Mas Umam, kita nggak hanya bertiga aja, ada Mbak Monika Kumalasari selaku pakar gestur dan mikroekspresi juga bergabung bersama kami pada pagi hari. Halo Mbak Monika, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya. Mbak Monika. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak. Mbak Monika, tadi kata Mas Umam tadi debat semalam nih kurang gimmick ya, agak anyep. Nah kalau Mbak Moni gimana? Sepakat nggak dengan komentar Mas Umam kurang gimmick, agak anyep nih? Oke, saya sepakat nih sama Mas Umam ya, bahwa semalam ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tidak terjadi ya. Jadi bahkan para pakar yang sudah memprediksi bahwa ini adalah merupakan pungkasan, mereka akan pol-polan, tidak terjadi. Nah, kalau saya membaca ini sebagai suatu sinyal mitigasi resiko ya. Jadi Artinya kalau gimana tuh, secara Mbak? besar ini kalau saya memperhatikan adalah kalau ternyata dua putaran 1 dan 3 ini dari gestur mereka harmonis untuk bersatu. Tetapi andai 1 putaran maka mereka mengirimkan sinyal atau pesan jangan lupakan kami begitu. Oke, tapi kalau misalkan untuk sentimen masyarakat dari debat terakhir ini kelima, kalau menurut Mbak Monik ini seperti apa? Oke, sentimen dari masyarakat. Nah, kita lihat bahwa kalau saya memperhatikan kan mulai dari gestur dan ekspresi dari mereka. Jadi bahkan kalau dari mikroekspresi atau ekspresi wajah, ini berbeda sekali dengan penampilan-penampilan mereka sebelumnya. Dan bahkan ketika kita coba mengulik lagi bagaimana dari intonasi suara mereka, adakah emosi-emosi yang tertahan atau tertekan dan sebagainya. Justru kita tidak menampakkan ini pada ketiga capres semalam. Tetapi kita juga bisa melihat bagaimana kondisi kebatinan pada saat press conference ya. Ini yang justru kita perhatikan adalah dari cawapresnya, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbicara gitu ya. Tetapi bahasa nonverbal mereka ini nyata sekali. Bagaimana, nah, kalau kita lihat dulu ketika Pak Ganjar muncul dengan Pak Mahfud, nah ini di Pak Mahfud ini banyak ekspresi-ekspresi seperti ada kemarahan, kemudian ada sadness dan beragam ekspresi yang lain. Dan ini berrelasi juga dengan beliau baru saja mundur dari kabinet seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat di Mas Gibran gitu ya, ini juga ketika tidak ada kesempatan untuk berbicara secara verbal, maka bahasa nonverbal ini menunjukkan Mas Gibran ini ada ekspresi fear, ada ekspresi sad dan sebagainya, beragam ekspresi yang muncul dari Mas Gibran. Tetapi kalau di 01 ini Caimin seperti sudah kehilangan energi untuk kemudian mengeluarkan ikut ekspresinya di dalam memberikan kontribusi di debat terakhir ini. Hanya memang pada saat di akhir ketika ada pertanyaan kemudian Caimin yang kemudian mengambil alih untuk menjawab. Oke, Mbak Monik, kalau Mbak Monik lihat semalam juga nih Pak Prabowo sampaikan lebih tenang ya daripada debat-debat sebelumnya. Padahal nih kubu 1 dan 3 ini masih kompak untuk memancing emosi Pak Prabowo. Tapi sampai sejauh tadi malam ini cukup tenang. Apakah ini maksud tujuannya, apakah salah satu strateginya memberikan sisi lain Pak Prabowo atau seperti apa Mbak Monik lihat? Ya, kalau kita koneksikan dengan isu yang terakhir adalah Prabowo sakit, ya. Terus kemudian juga di penampilan kali ini ada Dr. Terawan yang fungsinya adalah, gitu ya, sebagai pendukung. Tetapi kita juga tahu bahwa kemungkinan ini adalah merupakan tim medisnya dari Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat kenapa tone down dari semalam dan ini justru malah memancing empati dari masyarakat yang lebih lagi karena juga menyatakan permohonan maaf dan sebagainya. Nah ini antitese karena kita berpikir bahwa akan ada suatu pertunjukan atau talk show atau suatu show yang mempertunjukkan emosi dari Pak Prabowo, tapi nyatanya tidak. Nah, saya boleh juga beranalisa bahwa ini juga mungkin disebabkan karena kondisi kesehatan yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan bahwa Pak Prabowo tidak dalam kondisi yang sehat. Dan kemudian Pak Prabowo juga menolak untuk menjawab ada pertanyaan dari media seperti itu.
Oke, baik. Sekarang kita ke Mas Umam. Mas Umam, ini 5 sesi debat sudah kita laksanakan. Ini juga ada data dari Litbang, salah satu media yang mencatat 88% responden ini ternyata masih memilih paslonnya gitu, tetap sama pilihannya. Apakah Tidak bergoyang ya? tidak bergoyang sedikit Benderanya kukuh pun? ya? Berarti sisanya kurang lebih ada 12% yang masih bisa dikatakan swing voter. Lantas untuk pada debat nanti, tadi malam, nah ini kalau menurut Anda kan ada 8 tema, ini kira-kira sebenarnya tema yang harusnya dikulik lebih dalam ini yang paling penting bagi masyarakat ini sebenarnya apa sih, Mas Umam? Ya, tema tadi malam sebenarnya itu adalah tema yang betul-betul relevan untuk kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Karena bicara tentang kesejahteraan sosial, kemudian pembangunan sumber daya manusia itu komponen IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan elite issue, tetapi people issue. Masyarakat umum itu harusnya memiliki engagement yang lebih di situ. Tetapi kemudian diakui atau tidak, dalam konteks impact elektoralnya, memang betul bahwa mendekati proses pemilu ini kadar iman politik seseorang yang biasanya itu naik turun, yazid wa yanqus, naik dan turun, itu kemudian sekarang sudah mulai terkonsolidasi. Sehingga kemudian sebenarnya konsisten, saya mencermati dari survei Bank Kompas yang dilakukan pada setiap kali debat, hampir rata-rata memang di angka 70. Bahkan kalau misal tadi disebutkan Mbak, di angka 80% itu berarti sudah semakin mengkulminasi titik loyalitas dari basis pemilih masing-masing. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian dalam proses debat kemudian bisa tercipta dinamika dengan argumen yang jauh lebih kuat misalnya, maka kemudian ada potensi untuk menarik swing voters, undecided voters. Tetapi kalau misal kemudian debatnya itu lempeng-lempeng saja, anyep, tadi saya istilahkan seperti rapat saja, setuju, sependapat dan sebagainya, maka kemudian impact elektoralnya menjadi kurang teroptimalkan. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan ke depan adalah upaya untuk mengamplifikasi tentunya barangkali dari masing-masing pihak poin-poin positifnya apa, kemudian diterjemahkan ke ranah publik, meskipun tentu harus dijalankan dengan langkah-langkah yang sangat disiplin. Menjelang hari H, tidak boleh melakukan blunder-blunder yang cukup fatal, maka harus dilakukan secara disiplin untuk sekedar memberikan insentif elektoral 1, 2 atau bahkan 3% saja. Ini bukan soal angka dalam konteks margin error, tetapi 1% dalam konteks skala dari 204 juta masyarakat kita yang memiliki hak pilih atau DPT kita, maka kemudian 1% itu merepresentasikan sekitar 2 juta. Nah, kalau misal kemudian bisa terus dilakukan secara intensif di menit-menit terakhir ini, barangkali itulah yang kemudian akan menjadi sebuah kunci untuk meyakinkan mereka apakah misalnya kubu 02 mampu untuk mewujudkan cita-cita mereka pada menang satu putaran, ataukah kubu 01 atau kubu 03 mampu menahan secara optimal untuk kemudian menyeret kubu 02 untuk bermain dalam waktu yang lebih panjang sehingga kemudian masuk di 2 putaran. Ya, Mas Umam, kalau dilihat dari kesimpulan debat tadi malam dengan ketiga pasangan calon ini tidak begitu saling serang, apakah memang ingin menunjukkan kalau bahwa ini pemilu damai untuk masyarakat sepertinya? Seperti apa Mas Umam melihatnya? Ya, saya agak tertarik tadi dengan istilah dari Bu Monika ya, mitigasi risiko. Dan bisa saja dalam konteks politik, karena ini adalah sudah fase akhir, selain tadi aspek spirit rekonsiliasi, cooling down atau pendinginan, tetapi juga di saat yang sama ini akan menjadi sebuah bridging untuk menciptakan komunikasi politik lebih lanjut, terutama kalau misal kemudian menghadapi fase putaran kedua Pilpres. Maka kemudian dengan tone down intensitas serangan, maka akan menciptakan ruang-ruang komunikasi untuk melakukan diplomasi, kompromi, dan juga negosiasi kepentingan ketika kemudian putaran Pilpres masuk di fase putaran kedua. Maka akan memudahkan bagi masing-masing pihak, terutama yang kalah, yang tersingkir di putaran pertama, untuk melakukan manuver
menciptakan sebuah koalisi baru, bergabung ke salah satu pihak dan akan menjadi game changer untuk menentukan siapa yang akan menang di putaran kedua nanti. Oke, Mas Umam, terakhir ke Mbak Monik. Mbak Monik, ini bisa dikatakan debat kelima adalah cooling down, dan di akhir debat ini para paslon ini saling meminta maaf. Apakah ini sebagai salah satu sinyal bahwa mereka seperti yang Anda katakan, jangan lupakan kami jika salah satunya ada yang menang dalam satu putaran. Apakah seperti itu, Mbak Monik? Ya, jadi ketika kita melihat di sesi akhir, ini terutama ketika Pak Prabowo yang disangsikan mengenai regulasi emosinya, ini kemudian juga meminta maaf terlebih dahulu, dan kemudian ini bersambut tiga-tiganya. Jadi kalau kita mengatakan apakah ini merupakan pemilu damai, damai buat pemilih atau damai buat para kontestan, seperti itu. Cari aman yang mana nih ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan Mikro Ekspresi, dan juga ada Mas Ahmad Khairul Umam selaku pengamat politik telah berbagi informasi bersama kami di episode kali ini. Terima kasih banyak, Mas Terima Umam kasih dan banyak. Mbak Monik. Salam sehat. Selamat pagi.